Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Den Muhammad Wisdan Alfarizi, NPM 2215061003. Di video kali ini saya ingin mencoba menyampaikan rekapan tentang mata kuliah logika Prodi Teknik Informatika selama 7 pertemuan kebelakang ini. Nah, selama 7 pertemuan ini ada 7 materi, yaitu yang pertama ada konsep dasar logika, lalu ada logika proposisional, lalu ada proposisi majemuk, ada penarikan kesimpulan, tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis, lalu ada penyederhanaan dan strategi pembalikan, dan yang terakhir ada tableau semantik. Nah, kita masuk dulu ke konsep dasar logika. Logika ini adalah ilmu yang membantu kita untuk menalar, reasoning. Menalar sendiri ini tujuannya untuk kita dapat menarik kesimpulan dari pernyataan yang diberikan. Nah, kita perlu tahu beberapa istilah di dalam logika informatika, yaitu ada seperti premis, argumen, dan konklusi. Nah, premis ini adalah pernyataan. Singkatnya adalah pernyataan. Nah, premis ini memberikan dasar atau alasan untuk kita dapat menarik atau membuat kesimpulan. Nah, konklusi sendiri adalah kesimpulan yang didapat dari premis tadi. Nah, argumen ini singkatnya adalah set atau serangkaian premis dengan kesimpulannya. Jadi premis-premis serta konklusinya tadi itu disebut satu argumen, dalam satu argumen. Nah, dalam argumentasi yang baik itu harus premisnya harus benar dan relevan dengan kesimpulannya. Lalu kita lanjut ke logika proposisional. Nah, proposisi ini adalah pernyataan yang bernilai. Berbeda dengan premis tadi itu hanyalah pernyataan yang tidak memiliki nilai. Nilai di sini yang dimaksud adalah nilai true, benar, atau false, salah ya. Nah, proposisi ini adalah pernyataan yang bernilai tersebut. Salah satunya tetapi tidak keduanya. Contoh, ada pernyataan Lampung merupakan provinsi di Pulau Sumatera. Nah, pernyataan ini termasuk proposisi dengan nilainya benar karena Lampung berada di Pulau Sumatera. Nah, lalu ada pernyataan kota metro merupakan ibu kota provinsi Lampung. Pernyataan tersebut juga proposisi, tetapi nilainya adalah salah ya atau false karena ibu kota provinsi Lampung adalah Bandar Lampung. Lalu ada X lebih besar dari 1. Ini merupakan pernyataan atau premis tetapi bukan proposisi karena kita tidak dapat menentukan kebenarannya karena X ini bisa saja lebih besar dari 1 ataupun lebih kecil dari 1. Jadi kita belum bisa tahu atau mendapat nilai kebenarannya. Lalu masuk ke proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk ini adalah proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai ya. Nah, perangkainya sendiri ada seperti ini, dapat dilihat di tabel ini. Nah, misalnya di sini ada negasi ya, negasi dengan simbolnya seperti ini. Seperti ini. Yang artinya bukan atau seperti tidak, sama dengan, seperti itu. Lalu ada konjungsi atau N ya. Logonya seperti ini, simbolnya seperti ini, artinya dan. Lalu ada disjungsi atau or, simbolnya seperti ini. Ada implikasi, simbolnya seperti ini, ada biimplikasi, ada XOR atau exclusive OR ya. Ada not and dan not or. Nah, di proposisi majemuk ini ada perangkat yang dapat digunakan untuk kita menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk tadi. Namanya adalah
tabel kebenaran. Nah, ini contoh proposisi majemuk ya. Di sini ada 2 pernyataan. Kita simbolkan yang P ini sebagai hari ini cerah. Lalu yang Q adalah Budi pergi mengaji. Nah, misalnya dalam kasus konjungsi atau N, maka dapat ditulis seperti ini. P ini simbol N, P, N, Q, seperti itu. Jadi kalimatnya adalah hari ini cerah dan Budi pergi mengaji. Lalu di negasi atau not, ini seperti kebalikannya. Jika negasi P, maka yang awalnya hari ini cerah, jika dinegasikan berarti hari ini tidak cerah, atau hari ini bukan cerah tadi. Lalu negasi Q. Negasi Q yang awalnya Budi pergi mengaji, maka jika dinegasikan akan menjadi Budi tidak pergi mengaji. Lalu ada implikasi. Implikasi ini dituliskan seperti ini, dibacanya P implikasi Q, atau jika P maka Q. Jika P maka Q. Ya. Kalau kasusnya seperti ini, maka kalimatnya akan jika hari cerah maka Budi pergi mengaji. Ya. Hari cerah maka Budi pergi mengaji. Lalu ada disjungsi atau or. Kasusnya seperti ini. Untuk P-nya kita misalnya ibu memasak nasi goreng, dan Q-nya ibu memasak nasi uduk. Simbolnya dituliskan seperti ini, dibacanya P or Q, dan kalimatnya akan menjadi seperti ini, ibu memasak nasi goreng atau nasi uduk. Nah, ini yang dimaksud contohnya dari proposisi majemuk. Nah, ini tabel kebenaran yang tadi ya. Ada konjungsi, misalnya disjungsi, negasi, implikasi, biimplikasi, dan XOR. Nah, contoh misalnya di konjungsi. Kita bisa lihat di konjungsi ini atau N ya. Dia akan bernilai true jika kedua premisnya bernilai true juga. Jika salah satu atau kedua premisnya bernilai false, maka hasilnya akan false semua. Nah, kalau disjungsi seperti kebalikan dari konjungsi ya. Disjungsi ini atau OR itu akan menghasilkan nilai true ketika kedua atau salah satu saja premisnya itu bernilai true ya. Nah, negasi ini kebalikannya dari premis semulanya ya. Jadi misalnya awalnya bernilai true, maka jika dinegasikan akan false, seperti itu. Lalu yang implikasi. Implikasi ini karena kita sebut sebagai misalnya jika P maka Q, dia artinya akan bernilai false ketika Q-nya yang false, sisanya akan bernilai true. Lalu yang biimplikasi, dia akan bernilai true ketika kedua premisnya nilainya sama, antara true dengan true atau false dengan false. Nah, yang XOR ini bisa dibilang kebalikannya dari biimplikasi ya. Jadi XOR ini akan menghasilkan nilai true ketika salah satu premisnya bernilai true saja. Jika keduanya sama nilainya, XOR ini akan menghasilkan nilai true ketika kedua premisnya nilainya itu berbeda. Jika nilainya sama akan menghasilkan false. Lalu masuk ke penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini biasanya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini premis 1, premis 2, dan seterusnya misalnya jika premisnya banyak. Lalu di sini X ini kita wakilkan sebagai konklusinya. Nah, konklusi itu biasanya diawali dengan kata seperti jadi, maka, oleh karena itu, bisa juga dengan demikian ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada penarikan kesimpulan yang
sudah pasti kevaliditasannya. Itu ada modus ponens. Modus ponens ini jika premis satunya P implikasi Q atau P maka Q, lalu premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya Q. Lalu modus tollens, premis satunya P implikasi Q, dan premis 2-nya negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Nah, lalu silogisme, jika premis satunya ada P implikasi Q, lalu premis 2-nya ada Q implikasi R, maka kesimpulannya P implikasi R. Lalu masuk ke tautologi. Tautologi ini adalah ekspresi logika yang nilainya itu true semua atau benar di dalam tabel kebenarannya. Nah, contohnya ekspresi A or negasi A. Nah, bisa kita lihat misalnya A di sini true, false. Lalu kita negasi berarti ini menjadi false dan menjadi true. Dan jika kita operasikan seperti ini, misalnya di kasus yang pertama, ini nilainya true di OR-kan dengan nilainya false, maka akan menghasilkan true. Sama juga seperti ini, hasilnya true juga. Nah, ini disebut maka ekspresi logika A OR negasi A ini konjungsi. Nah, kontradiksi. Nah, kontradiksi ini ekspresi logika yang nilainya selalu salah atau false ya di tabel kebenarannya. Contohnya seperti A, ekspresi logika A, N negasi A. Nah, sama seperti tadi, misalnya di kasus yang pertama, ini true, di N kan dengan false, hasilnya false. Sama juga seperti ini, maka ekspresi logika A, N negasi A ini adalah kontradiksi. Lalu ada kontingensi. Kontingensi ini ekspresi logika yang mempunyai kedua nilai, artinya ada true dan false di dalam tabel kebenarannya. Nah, misalnya ada contoh paragraf ke kalimat seperti ini. Jika saya belajar dengan tekun, maka saya akan lulus dengan nilai tinggi. Tetapi jika saya tidak belajar dengan tekun, maka saya mungkin tidak lulus dengan nilai tinggi. Nah, bisa kita coba simbolkan ya, dengan P-nya itu adalah belajar dengan tekun, lalu Q-nya adalah lulus dengan nilai tinggi. Nah, berdasarkan kalimat yang ini, maka ekspresi logikanya adalah P implikasi Q or negasi P implikasi negasi Q. Nah, apa yang dimaksud kontingensi adalah nilai kebenaran Q-nya ini bergantung kepada nilai kebenaran P-nya. Jadi jika kita ingin mengetahui nilai dari proposisi Q, itu tergantung nilai kebenaran proposisi P. Ya, ini yang disebut ekspresi logika yang kontingensi. Nah, masuk ke ekuivalensi logis. Nah, ekuivalensi logis ini adalah ketika ada dua ekspresi logika itu keduanya sama-sama tautologi atau kontradiksi. Atau dalam kasus kontingensi ya, konteks kontingensi, ekuivalensi logis ini terjadi ketika dua pernyataan atau ekspresi logika itu memiliki nilai kebenaran yang sama di suatu kondisi tertentu, tetapi nilai kebenarannya bisa berbeda di kondisi lainnya. Jadi hanya di kondisi tertentu nilainya sama. Lalu kita ke penyederhanaan dan strategi pembalikan. Nah, penyederhanaan ini dapat dilakukan dengan melihat aturan-aturan berikut seperti ini ya. Ini ada 16, seperti ini aturannya. Nah, untuk strategi pembalikan ini
adalah digunakan untuk kita itu membuktikan validitas dari suatu ekspresi logika. Caranya adalah kesimpulannya kita negasikan atau diberi nilai false ya. Nah, lanjut ke tableau semantik. Tableau semantik ini adalah proposisi yang dibentuk berdasarkan aturan tertentu. Nah, biasanya itu bentuknya itu seperti pohon terbalik. Nah, aturan tadi itu adalah ini. Ya, ada 10 aturan ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal tableau semantik ya. Misalnya ada paragraf seperti ini. Jika band Noah mengadakan konser, maka jika tiket tidak terlalu mahal, maka penonton akan ramai. Jika band Noah mengadakan konser, maka harga tiket tidak terlalu mahal. Dengan demikian, jika band Noah mengadakan konser, maka penontonnya akan ramai. Nah, jika kita simbolkan A ini sebagai Noah mengadakan konser, lalu B itu adalah harga tiket terlalu mahal, dan C-nya adalah penonton ramai. Nah, di kalimat pertama ini bisa kita bentuk ekspresi logika seperti ini. A implikasi negasi B implikasi C. Ya. Band Noah mengadakan konser. Jika band Noah mengadakan konser, ya. Jika maka bentuknya implikasi seperti ini ya. Jika band Noah mengadakan konser, maka jika tiket tidak terlalu mahal, jika maka lagi tiket tidak terlalu mahal. Di sini B-nya tiket terlalu mahal, maka negasi B bentuknya di sini. Negasi B. Ya. Negasi B. Maka penonton akan ramai. Maka C. Ya. Lalu di kalimat kedua, jika band Noah mengadakan konser, band Noah mengadakan konser. Jika maka implikasi harga tiket tidak terlalu mahal. Lalu negasi B lagi. Nah, dengan demikian ini merupakan konklusi atau kesimpulan ya. Konklusinya adalah jika band Noah mengadakan konser, maka penontonnya ramai. Band Noah mengadakan konser, maka penontonnya ramai. Ya. Nah, jika dibentuk tableau semantiknya akan membentuk seperti ini. Nah, kita di sini akan menggunakan strategi pembalikan juga, karena jika tableau semantik dan digabung dengan strategi pembalikan itu bisa menguji kevaliditasan suatu ekspresi logika. Nah, karena tadi konklusinya adalah A implikasi C, jika kita gunakan strategi pembalikan maka kita negasikan ya. Nah, negasi A implikasi C ini jika kita lihat di aturan tableau semantik maka akan menghasilkan seperti ini di aturan 8 ya. Negasi A implikasi B seperti yang tadi ya. Negasi A implikasi C akan menghasilkan satu cabang, yaitu A-nya yang tidak negasi dan B-nya negasi. Nah, sama seperti ini. A dan C, negasi C di satu cabang. Aturan 8. Nah, kita lanjut lagi di sini menggunakan ekspresi logika yang kedua ya. Nah, A implikasi negasi B ini merupakan aturan ketiga dari tableau semantik ya, yaitu A implikasi B akan menghasilkan dua cabang, yaitu negasi A dan B. Jadi yang dinegasikan hanya A. Nah, karena di sini B-nya juga negasi, maka B-nya ikut dinegasikan. Nah, menghasilkan dua cabang negasi A dan negasi B. Nah, negasi A di sini bertentangan dengan A yang di sini. Maka cabang yang di sini ditutup.
Nah, kita lanjut yang di negasi B-nya. Kita buat lagi cabang dari ekspresi logika yang pertama. A implikasi negasi B implikasi C. Jadi di sini bentuknya negasi A karena dia implikasi seperti ini, negasi A. Lalu kita turun bentuk seperti ini, negasi B implikasi C. Nah, karena tadi A-nya di sini bertentangan juga dengan yang di sini, maka cabang yang ini kita tutup, kita lanjut di sini. Nah, negasi B implikasi C berarti bisa diturunkan menjadi dua cabang. Karena ini B-nya ada negasi, maka akan menghasilkan B saja ya. Hasilnya B dan C. Karena B di sini bertentangan di sini dan di sini ya. Maka cabang ini kita tutup. Lalu C-nya bertentangan dengan yang di sini. Ya. Di sini juga kita tutup. Nah, artinya tablo semantik yang satu ini semua cabangnya tertutup. Artinya apa? Tablo semantik ini bukan tablo semantik, ekspresi logikanya tidak konsisten. Nah, karena kita tadi menggunakan strategi pembalikan dan karena ketidakkonsistenan dari ekspresi logikanya ini, kita bisa bilang bahwa kondisi ini, kasus ini atau ekspresi logika ini kita dapat bilang valid ya. Nah, seperti itu untuk contoh tablo semantik. Baik, mungkin cukup seperti itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.